Halo sahabat Eljon, apa kabar Anda pada hari ini? Kembali lagi kita di Eljon Podcast Bangka Menyapa Dunia. Kali ini bersama Noni Delima yang akan menemani sahabat Eljon dimanapun berada. Dan terima kasih tentunya Anda yang sudah follow atau like atau subscribe di YouTube Eljon Media Bangka untuk selalu bersama dengan kami dan mendengarkan sekaligus menyimak rangkaian podcast yang ada di Eljon Media Bangka. Nah, sahabat Eljon, pada sore hari ini saya tentunya sangat berkesempatan yang istimewa sekali ya, karena di Eljon Podcast kita kedatangan seorang tamu spesial, tokoh wanita inspiratif juga dari Bangka Belitung tentunya, yang akan berbincang mengenai satu brand yang luar biasa sangat menginspirasi semua kalangan baik dari muda maupun yang dewasa ya sahabat Eljon, terkait dengan perjalanan bisnis kemudian konsistensi mempertahankan brand yang luar biasa. Nah, sebagai clue adalah yang akan kita bahas hari ini mengenai air minum dalam kemasan lokal Bangka Belitung. Wah, pasti top of mind-nya sudah mulai terlihat ya dengan clue yang sudah Noni berikan pada awal tadi. Nah, sahabat Eljon, hari ini Noni Delima bersama dengan Ibu Melvina Rusli, owner dari PT Duta Putra Lexindo Pangkal Pinang. Selamat datang Ibu Melvina. Ya, terima kasih Bu Noni. Ya, senang sekali bisa berkumpul di sini, diundang di sini untuk berbincang-bincang tentang Bolesa. Wow, sudah terjawab ya tadi clue-nya, kita akan berbincang mengenai Bolesa. Dari kecil Noni tuh udah kenal Bu sama Bolesa ya. Jadi luar biasa sekali perjalanan bisnisnya. Nah, dan hari ini Noni akan kupas tuntas bersama Ibu Melvina yang sudah berkesempatan datang dan juga berjumpa dengan kami di Eljon Podcast. Terima kasih sekali lagi Ibu ya. Ya, sama-sama Bu Noni. Ya. Baik. Dan langsung saja Ibu Noni, sangat penasaran ya dengan latar belakang awalnya Ibu membangun bisnis air minum dalam kemasan yang kita kenal sebagai Bolesa di Bangka Belitung. Boleh Bu kita cerita Bu, gimana awal mulanya, silahkan. Baik ya Bu Noni ya, saya akan cerita bagaimana mulai berdirinya Bolesa ini. Iya. Jadi sebenarnya Bolesa ini ya dimulai tahun 1996. Tetapi baru mulai produksi di tahun 1999. Jadi punya waktu yang sangat panjang. Kenapa punya waktu yang sangat panjang? Karena pertama mau mempersiapkan lahannya, kemudian mau minta izinnya, ya. Karena izin daripada pembukaan air minum dalam kemasan ya untuk kita produksi itu tidak mudah, ya. Dan kita pada waktu itu belum tahu apa-apa, ya. Jadi kita mesti cari tahu bagaimana cara memulainya. Tetapi sebenarnya itu kenapa terpikir untuk membuka pabrik air minum dalam kemasan? Itu ada ceritanya. Ceritanya begini, Bu Nani. Gimana Ibu? Ya, pada saat itu ya, waktu itu di rumah itu masih pakai kan waktu itu ada galon kan. Tetapi pada waktu itu pengiriman dari Jakarta ke Bangka itu kan masih jarang gitu ya. Saya masih ingat pada waktu itu, waktu di kantor itu papa mertua saya, mama mertua saya pada waktu itu masih masak gitu loh. Maksudnya masak air, tuangin ke dalam galon ya. Terus manual sehingga airnya sudah penuh dibawa ke kantor. Ya. Nah, itu ceritanya. Dan kebetulan ada family yang menjual mesin di Jakarta. Karena itu dia tanya, mau nggak membuka air minum dalam kemasan di Bangka Belitung. Kemudian saya mengatakan, berbicara dengan suami, cerita. Kemudian suami bilang iyalah, dan didukung oleh papa mertua pada saat itu. Jadi kita mulai merintis, ya. Tapi campur tangan, maksudnya bantuan dukungan dari pemerintahan pada saat itu. Tahun 1998 ya, karena 96 itu kita mulai cari lahan
ya. Kemudian 97 ya mulai mempersiapkan. Kemudian 98 saya ketika mau mengurus izin, saya dibantu oleh pemerintahan Kota Madia, Pangkal Pinang. Masih Kota Madia ya, Bu? Kita belum Provinsi Bangka Belitung. Ya, pada saat itu dibantu oleh Kabak Perekonomian. Pada saat itu adalah Bu Yang Hasbani. Wah, masih ingat loh namanya. Iya, masih ya. karena Bu Yang Hasbani kita berdua yang pergi ke Palembang. Oke. Iya, kenapa kita pergi ke Palembang? Untuk meminta setidaknya izin prinsip untuk pembangunan. Boleh saya. Ya, pada saat itu. Nah, karena dukungan kita pergi waktu itu ya. Jadi pergi balik dari situ karena mau supaya orang-orang Bangka ini ya bisa minum air dalam kemasan yang sudah diproduksi, disteril ya, sehingga mendapatkan air minum yang sehat. Wow, luar biasa. Satu inspirasi yang sangat-sangat luar biasa menurut Noni gitu ya. Terpikirkan pada saat itu Ibu ya, hanya dari cerita simpel di dalam rumah seperti itu ya. Kebutuhan atas air itu kan sangat-sangat penting Ibu ya. Betul. Apalagi benar Ibu Melvina tadi katakan, pengiriman pada zaman dulu itu kan benar-benar panjang prosesnya Ibu ya. Jadi kalau kita punya sendiri kenapa tidak? Begitulah kira-kira ya. Oke, dari tahun 1999 kemudian tujuannya tadi sudah terjawab pendirian Bolesa tadi ya. Nah, hal yang paling krusial yang mau tanyakan adalah apa sih Bu arti Bolesa? Sampai sekarang saya nggak tahu loh. Boleh dong diceritain. Banyak yang mengatakan Bolesa itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Waktu kecil juga gitu Bu nyebutnya. Iya, sebenarnya juga itu artinya adalah boleh rasa. Boleh rasa. Iya, itu juga ada ceritanya. Kenapa namanya Bolesa? Boleh, ya. boleh. Jadi ceritanya begini, ya. Jadi lagi duduk ya, karena kami tahu bahwa kalau kita mau membuat suatu merek, ya, kita harus mendaftarkan, ya, izin mendaftarkan untuk hak merek, ya. Oleh karena itu kan kita harus cari nama, ya. Air minum kita ini mau namanya apa ya? Udah itu tadinya kita udah pilih namanya Puresa, pure. Mestinya Puresa, artinya pure itu murni kan? Iya, betul. Maunya seperti itu. Nggak tahu ketika mengajukan itu sudah ada yang punya. Jadi yang kita ditolak. Jadi apa ya? Kemudian mama mertua saya mengatakan, duduk ya sambil ngobrol-ngobrol begitu, apa ya merek kita ini ya. Kemudian mama mengatakan Bolesa saja supaya namanya adalah boleh rasa. Dari situ oh iya boleh juga ya. Jadi kita mengajukan dengan nama Bolesa, akhirnya diterima. Sampai hari ini Bolesa. Jadi sahabat Eljon bukan boleh-boleh saja, tapi boleh rasa ya Bu. Iya betul. Oke, baik, terjawab berarti pertanyaan masa kecil saya gitu ya. Oh iya. Dan juga saya yakin ini jadi pertanyaan semua anak Bangka Belitung juga gitu ya. Biasanya boleh-boleh saja, sekarang kalau nonton YouTube Eljon Media bersama Ibu Melvina Rusli sudah terjawab nih pertanyaan kita semua. Iya. Oke, nah Bu, dari penghapusan lahan, kemudian pembangunan pabrik seperti itu ya, proses pengolahan dan pembuatan kantor sebagainya, itu memakan waktu berapa lama ini? 96 beli tanah ya. 97 untuk mulai pembangunannya. Karena pada waktu itu kan modal juga ya masih belum terlalu ya pelan-pelan. Iya, pelan-pelan tapi pelan-pelan pasti. Ya, Bu. Kemudian yang pertama kita harus membuat yang namanya modul ya untuk mengajukan SNI, Standar Nasional Indonesia ya. Nah, itu yang harus kita buat dulu sehingga kita baru bisa mengeluarkan, baru keluar nantinya SNI-nya ya, Standar Nasional Indonesia-nya. Jadi kalau kita nggak ada itu kita nggak bisa. Kemudian nanti ada BPOM-nya ya, dan terakhir ada juga halalnya. Nah itu yang harus melalui proses itu. Nah ketika sudah dapat, awal mulanya sangat susah, betul-betul nih. Ya untuk satu brand itu sangat susah ya, karena pertama kali ketika saya dan suami ya mau mendirikan perusahaan ini,
ada yang pro dan ada yang kontra. Tidak semua orang yang pro sama kita. Karena saya ini adanya orangnya suka bercerita. Oh iya. Ya, suka tanya, saya mau begini loh, saya mau begini. Bagaimana menurut pendapat kamu gitu. Tetapi ada juga yang mengatakan, aduh, siapa sih yang mau beli air minum dalam pemanasan? Ambil dari perigi, kata orang Bangka. Benar kan? Benar. Setiap orang Bangka punya perigi. Punya perigi. Ambil dari perigi, masak. Iya. Ya udah. Gitu ya. Nggak usah beli. Kenapa gitu harus kan? beli? Pertanyaannya ya. Pertanyaannya. Okay. Ya kan? Itu pemikiran ada yang ngomong seperti itu. Okay. Tetapi saya mempunyai pikir, kenapa kita tidak coba? Karena ada satu cerita. Boleh saya bercerita? Boleh, ini yang tempatnya luas. Inspirasi. Siap. Sehingga mempunyai suatu kekuatan untuk membuka pabrik ini. Baik. Kalau enggak kan kita bilang ngapain? Ya kan? Super sistem inspiratifnya siapa? Bukan orang, tetapi buku. Buku. Iya. Wow. Karena kebetulan saya adalah orang yang dulu ya, bukan sekarang. Dulu suka baca buku. Sangat suka baca buku. Boleh ya. Bu. Nah, denger nih ceritanya. Iya, cerita. Jadi ada satu buku yang mengatakan bercerita ya, ada 2 orang salesman sebenarnya ya, di mana diminta oleh pimpinannya 1 orang untuk pergi ke Afrika jual sepatu. Jadi ini salesman sepatu loh ke Afrika. Ini cerita ya. Kemudian dia pergi, dia melihat bahwa tidak ada orang pakai sepatu ya. Kemudian dia pulang, dia bilang susah, dia bilang, Pak, orang tidak pakai sepatu. Kalau orang tidak pakai sepatu bagaimana kita menjualnya? Iya kan? Nah, tetapi pimpinannya meminta salesman 1 lagi untuk pergi ya. Kemudian dia melihat bahwa semua orang tidak pakai sepatu, hatinya senang. Ya, kenapa hatinya senang? Karena dia mempunyai suatu pemikiran, kalau semua orang memakai sepatu, berapa omset penjualanku? Iya. Akhirnya dia katakan kepada pimpinannya, dia bilang, wah, dia bilang ya, bagus Pak, dia bilang, kita punya bisa mempunyai penjualan sepatu ya. Jadi dari situ ya kan, dari kita melihat begitu, satu mempunyai pemikiran yang pesimis, satunya optimis. Iya. Jadi orang kedua ini optimis. Kalau semua orang pakai sepatu, berapa omset penjualan saya? Ya kan? Nah, terinspirasi dengan cerita itu, orang Bangka saat itu belum biasa kan? Bener banget. Iya kan? Iya. Oleh karena itu, kalau saya berpikir positif, saya berpikir optimis, ya. Kalau semua orang Pulau Bangka minum air Golesa, berapa omset penjualan kita? Nah, itu ceritanya. Inspirasi cerita sehingga bisa mendirikan pabrik. Wow, berarti Ibu mengambil benang merah yang baik nih dari buku yang dibaca tadi ya. Artinya kita harus terus semangat, harus optimis karena peluang itu terkadang tidak langsung terlihat pada saat pandangan pertama gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bisa berpikir lebih dalam lagi, justru di situ peluang besarnya ya Bu ya. Dan terbukti sahabat Eljon, sekarang nggak ada orang yang nggak minum Golesa Ibu. Tapi begini ceritanya. Iya. Awal mulanya Golesa laku nggak? Enggak Bu Noni. Nah, berarti ini ada struggle-nya Ibu ya setelah pabrik itu berdiri. Oke. Tahu nggak apa kerja kita Bu Noni? Kerjanya mencabut rumput. Oh, rumput kata orang Bangka. Ya. Oke, kenapa Bu? Nggak ada penjualan. Jadi pernah ditolak juga Ibu ya? Waduh, benar. Ya kan saat itu ya. Jadi banyak sekali. Jadi untuk membangun suatu bisnis itu ya adalah harus tetap berkonsisten ya, supaya kita bisa tetap bisa maju, eksis terus. Kalau enggak, aduh nggak laku ini gimana ya? Udah patah semangat nih sahabat Eljon ya Bu. Begitu ceritanya. Baik. Saya jadi tertarik ketika Ibu sudah menyentil di struggle awal ya, ketika membangun pabrik Golesa ini. Kira-kira itu berapa tempo waktu Bu mengalami struggle di awal-awal? Ada 2 tahun kah misalnya? Atau seperti apa yang Ibu rasakan? Lebih. Iya. Itu saat terjadi ya, itu lebih saat terjadi gas mahal. Minyak tanah susah dicari pada tahun 2004 kalau saya nggak salah. Saya lupa lah, sekitar segitu deh. Ya, di antara sekitar 2004-2006. Ya. Jadi gas mahal. Minyak tanah susah.
langka, mesti antri gitu Oh, loh beli iya, waktu itu. pernah, Pernah nggak? betul, mengalami Udah itu, nih. iya, Pernah sama kan? masih kecil-kecil gitu Iya. ya, antri minyak tanah di mana-mana. Iya. Oh, oke. Jadi kan masyarakat mulai susah kan? Daripada aku antri nggak minum, Iya. ya udah beli air minum. Bolesa. Olesa. Waduh, Dari situ baik, ceritanya. ceritanya gitu ya. Wah, luar biasa ya. Jadi memang kita itu kalau misalnya berkonsisten terus di sahabat Eljan pasti ada momen untuk kita yang terbaik. Betul ya Bu Betul. ya? Wow, dari 1999 menuju 2004. 2004 kira-kira ya 5 tahun 6 tahun begitu ya untuk memperkenalkannya Betul. kepada masyarakat gitu. Ya, tapi memang orang bilang 5 tahun pertama membangun bisnis itu penuh dengan struggle ya Bu. Jadi realista ya Bu yang dialami ya. Ya betul. Oke, baik Bu. Nah, kemudian Bu ya ketika kita sudah bicara tentang Bolesa dan sudah terbangun top of mind-nya ya di Kepulauan Bangka Belitung tuh kalau nggak minum Bolesa bukan orang Bangka kayaknya Bu ya. Kata orang Bangka macam tuh gitu ya. Nah, bagaimana sih Bu cara Ibu membangun branding top of mind-nya sehingga melekat seperti itu? Nah, pasti prosesnya panjang. Nuni pengen nih denger ceritanya dari Ibu gitu. Silahkan. Pertama kali ya Bu Noni ya, itu tuh cara pemasarannya saya dari rumah ke rumah loh. Door to door. Iya. Wow. Saya memperkenalkannya kepada teman-teman, sahabat-sahabat gitu loh, ya kan? Saya ini ya. Jadi ada yang menolak, ada yang tidak. Tapi dalam dasarnya saya siapapun yang menolak ya, kita harus kuat. Itu. Jadi penolakan itu banyak, ya. Yang mendukung kita juga banyak, ya. Nah itu jadinya waktu itu, jadi ya kita mulailah dari didukung oleh para karyawan ya. Nah, karyawan saya juga sungguh sangat berterima kasih karena staf-staf dari atas, yang atas ya, yang top manajemennya itu, mereka dari mulai awal berdiri Bolesa itu sampai sekarang masih di Bolesa. Wah, luar biasa Nah ya. itu, nah itulah saya juga sungguh berterima kasih kepada mereka yang sudah sangat setia, sangat membantu sekali dari awal mulai berdirinya Bolesa sampai hari ini. Wow, dedikasinya luar biasa ya Bu Ya. ya. Sulit loh dicari untuk benar-benar orang mempertahankan dedikasi demi sebuah brand. Seperti Betul. itu ya. Jadi sudah dianggap seperti bukan hanya rekan kerja tapi Bukan. keluarga ya Bu. Sudah seperti keluarga. Wah, luar biasa, merinding loh. harus bisa mencontoh nih seperti apa Ibu benar-benar men-trigger semua karyawan biar tetap kuat gitu karena sudah banyak momen yang pasti dilewati, iya kan? Iya. Dari yang struggle penjualan, kemudian juga menjadi top of mind, kemudian mungkin kemarin kita sempat pandemi juga Ibu ya. Iya. Jadi banyak top and down-nya ya yang dialami. Nah, ini nih yang harus dikulik juga rahasianya sahabat Eljan. Gimana sih caranya Ibu supaya tetap solid ini timnya Bolesa sampai dengan sekarang? Jadi kita tim itu kan top manajemennya ya, yang di top manajemennya mereka itu saya secara pribadi ya sungguh sangat terima kasih karena saya juga mereka menghargai saya juga menghargai mereka ya karena kita tahu bahwa mereka adalah bukan cuma pekerja tapi aset kita. Betul. Ya, aset yang harus kita pelihara ya karena untuk setiap membuat ya karena kita juga setiap tahun itu kita harus diperiksa jadi ada SNI itu yang dari harus kita ajukan ada Perbarui? bukan perbarui setiap tahun tetapi setiap tahun mereka datang itu perbaharuannya 4 tahun sekali ya saya juga lupa ingat ya nanti ada di sini. Nah di situ jadi kita juga harus tahu gitu loh bahwa mereka bukan cuman sebagai pekerja tetapi juga sebagai aset gitu. Nah itu Treatmentnya harus berbeda Ibu ya. Artinya bagaimana membuat mereka itu menjadi menyatu dengan Bolesa dan nyaman dalam bekerja. Betul. Nah, artinya itu yang harus seimbang Ibu ya. Ya. Dan tentunya omset akan berjalan sesuai dengan kenyamanan. Betul ya Bu? Muaranya ke situ pasti karena balik lagi bisnis ya Bu. Oke, nah sedikit mungkin yang agak tricky mau saya tanyakan kepada Ibu gitu ya. Kita ini kan daerah kepulauan, ditambah lagi kita daerah tambang ya Bu ya. Nah, bicara soal air minum, pasti ada hal-hal yang harus kita perhatikan seperti itu. Terutama adalah kualitas air ya, baik itu kadar pH maupun kebersihan dan lain sebagainya. Nah, saya sangat luar biasa sekali terinspirasi dengan Bolesa loh, karena mampu mempertahankan semuanya sampai dengan saat ini gitu, terutama kualitas dari produk.
seperti apa sih Bu caranya untuk benar-benar selalu eksis menjaga kualitas di tengah kita notabene adalah kawasan tambang Bu. Nah, seperti apa Bu Melvina? Nah, mengenai daripada itu kita memang kita tahu daerah kita ini wilayah pertambangan. Iya. Ya, yang dimana tidak langsung mempengaruhi daripada logam yang ada di dalam air itu, yaitu timah ya, seperti timah ya biasanya ya. Tetapi betul. kita pakai mesinnya adalah reverse osmosis. Oh ya, saya sering dengerin ini. Ya. Makanya reverse osmosis itu prosesnya itu melalui yang namanya reverse osmosis, penyaringan tuh dengan membran, ya dengan membran filternya ya maksudnya ya. Iya. Kemudian disaring ya di sini ya. Kemudian dieliminasi sebanyak mungkin sehingga air yang dihasilkan itu menjadi mendekati air murni, mendekati air murni. Nah, Baik. makanya disebut Bolesa itu demineral. Demineral. Ya. Berarti mendekati Atau air. penghilangan mineral dalam air tersebut karena tidak semua. Kalau kita berbicara tentang pH, sebenarnya air ini bukan cuma pH yang harus kita perhatikan, tetapi masyarakat kita selalu bertanya pH-nya berapa? Iya. Kok cuma begini? pH-nya berapa? Nah, itu Betul. tidak. Kalau tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia, nggak mungkin akan keluar surat izin SNI-nya. Ya. Ya, sekali. jadi kita sebagai masyarakat, walaupun ada orang yang mengatakan bahwa pH-nya begini begitu ya, yang harus kita perhatikan juga daripada kimianya, fisikanya, Iya. ya. Jadi bukan cuma pH saja, ya. Baik. Tetapi karena Bolesa itu, kalau kita bisa lihat di sini, ini sudah ada surat daripada Kementerian Perindustrian, laporan hasil uji. Baik. Nah, di sini ini semuanya sudah memenuhi syarat. Ya, sudah Nah, membuktikan Ibu ya. Sudah membuktikan. Jadi jangan pernah khawatir Betul. untuk meminum konsumsi Bolesa. Bolesa. Karena itu sudah sesuai. Jadi ada SNI-nya, ada BPOM-nya, ada halalnya. Lengkap, komplit. Betul. Makanya bisa eksis sahabat Eljon gitu ya, luar biasa sekali. Kemudian untuk strategi pemasaran Bu, setelah terbentuk pabrik, struggle di awal-awal gitu ya, kemudian juga mencapai puncak di bukan puncak sih sebetulnya, yang mulai awal banyak penjualan tuh mulai 2004 2006 lah kurang lebih Ibu ya. Sekitar segitu. Sekitar segitu. Nah, cara pemasaran nih Bu, kita bicara marketing nih sekarang gitu kan, pasti Ibunya jagonya marketing nih. Saya mau ambil sedikit ilmunya. Saya nggak jago marketing. Plot twist ya, nggak jago tapi dari 99 sampai sekarang sahabat Eljon ya. Nah, gimana Bu caranya ketika awal-awal pemasaran, karena kan di Bangka Belitung waktu itu kan kita baru provinsi ya Bu ya. Iya. Secara transportasi kan memang kita tidak selancar sekarang tentunya gitu kan. Apa Bu yang dilakukan Ibu bersama dengan teman-teman di Bolesa untuk cara pemasarannya, baik di lingkup Kota Pangkal Pinang yang pada saat itu juga menuju provinsi gitu ya, sampai jadi provinsi, dan sekarang sampai ke Belitung ya Bu? Belitung nggak lagi, Oh, karena nggak lagi. Belitung ada perusahaan air minum yang lain juga baik. gitu loh. Tetapi ada yang membawanya ke Belitung. Ke Belitung. Ada. Oke. Karena udah cocok sama Bolesa. Karena ada teman saya yang beli gitu. Oh, iya. Nunjukin ke saya gitu loh. Oh. Ini nih Bolesa katanya, dia Waduh. foto gitu loh. Dan dia selalu memilih Bolesa Iya. dimanapun kalau ada Bolesa. Tapi kalau di Jakarta kan nggak ada kan. Nah, Iya, Bu Noni Coming ya. soon ya. Kayaknya enggak juga. Oke, baiklah, berarti kesimpulannya adalah Bu Melvina tuh pengen Bolesa identik ada di Bangka saja. Ya. Oke ya Bu ya. Makanya ada di Bangka Penyapa Dunia sahabat Eljon. Oke, belum terjawab nih Bu. Awal-awal pemasarannya sampai dengan sekarang seperti apa Bu? Ya karena kita memang ada tim ya, ada tim bagian marketingnya Iya. yang untuk pemasaran masar Ya, ya, air minum. air minum itu. Jadi mereka bisa, salah satunya adalah kita juga kasih pinjam tenda. Oh, iya. Tenda tahu kan, ada tenda Nah, Bolesa. makanya sering banget ketemu. Iya, jadi kalau mau pesta, Aha. ya kan, kita kasih Kasih pinjam. pinjam dengan catatan harus beli. Air minum Bolesa. Air minum Bolesa. Oh, wow. Nah itu ya. Oke. Tapi kita biasanya kasih, ada temen yang mau pinjam kita kasih. Tapi pemasarannya adalah ke toko-toko lah ya. Ya. Nah harapan kita sih supaya masyarakat tetap memilih Bolesa Harusnya. sebagai air minum dan kemasan. Wow, Ya luar sebagai biasa. air minumnya. Betul. Bahkan sekarang kan artinya semua kabupaten kota yang ada di Pulau Bangka sudah terjangkau sama Bolesa ya Bu. Sudah.
Dan bentuk kemasannya juga sekarang sudah beragam Bu ya. Sudah. Nah, Noni pengen flashback lagi sedikit. Di awal-awal Bu, kemasannya itu seperti apa sih Bu? Awal-awal cuman ada galon sama cup. Cup. Ya, cuma gelas itu kecil aja, gelas kecil aja. Ya. oke. Kemudian dan berkembangnya baru ada botol. Ya, botolnya cuman ada pada saat itu 1.500 dengan 600. Oke. Kemudian kita bikin lagi 330 mili. Iya. Dan sebentar lagi meluncur 220 mili yang Yang botol kecil. yang kecil. Wow. Ya, itu Luar sudah biasa. ada lagi. Saya tadinya nggak tahu hari ini udah produksi atau belum. Oh, iya. Jadi kita sudah mulai meluncurkan. Wah, luar biasa. Jadi semakin praktis, semakin efisien gitu Iya, ya, Bu, ya, sesuai gitu. dengan kebutuhan seperti Iya, itu ya. betul. Oke, nah itu yang saya kagumi dari Boleh saya terus bertransformasi ya dengan semua level produk artinya ya, mulai dari galon, kemudian juga cup. Berarti Cup. itu produk klasik ya Bu ya, cup Iya, itu ya. cup. Luar biasa. Dan kemudian juga bertransformasi juga menghadirkan ada botolnya dari botol yang ukuran 1.500, kemudian 600 ya. ya. Sekarang 330 dan coming soon 220. 20 ya. Buat yang suka lari cocok Bu. Gampang digenggam gitu ya. Iya. Kalau genggam yang 1,5 liter kan waduh berat Bu. Oke, baik. Nah, kalau sekarang Bu, pemasaran yang paling jauh kita boleh kemana? Kota apa yang paling jauh di Bangka? Sadai mungkin ya, Bangka Selatan. Sadai. Tobuali sih sudah Tobuali. nyampe. Oh iya, Ya. berarti itu. Tobuali. Sadai Mungkin. masuk Tobuali Bu. Ya, Nah, sudah Tobuali. sampai. Ada Mentok ada, Mentok ada. Linyu ada. Ya. Luar biasa. Kalau Sungai Liat kan memang dekat Sudah ya. pasti. Jebus ya. Jebus juga ya. Ada. Oh, luar biasa ya Ibu ya. Nah, kemudian dari warna. Nah, ini kan boleh saya identik sama biru. Makanya Ibu hari ini biru putih ya. Ya. Nah, itu apa sih Bu? Mungkin ada filosofi tersendiri Bu dari warna tersebut atau memang mencerminkan air barangkali? Iya, seperti apa? sebenarnya mencerminkan air. Air. Iya, Oke. biru. Biru jadi ya. Jadi kalau lihat boleh satu dari jauh udah tahu aja Tahu gitu kan? ya. Fresh, clean gitu bawaannya ya. Oke, baik Ibu. Kemudian juga nah, kalau kita bicara struggle selain dalam bentuk pembelian, mungkin ada juga kendala-kendala lain yang mungkin pernah dirasakan Ibu nih untuk membangun sebuah bisnis, apalagi bisnis air minum dalam kemasan. Nah, boleh cerita dong Bu di sini seperti apa gitu ya pahit-pahit kehidupan sama Bolesa. Oke, Waduh, silakan Bu. apakah saya mesti cerita tentang pahit-pahitnya? Aduh, berarti Ibu ingin mengenang yang manis-manisnya Iya, betul. saja. Baik, artinya yang pahit itu adalah bagian kecilnya saja gitu Ya, Bu, sebenarnya banyak ya. Setiap kita melakukan usaha itu pasti ada. Tidak ada yang tidak ada. Cuman kita mau cerita atau tidak, Oh, ya kan? Ya. Jadi orang cuma melihat senangnya, ya. Tapi susahnya kan nggak kelihatan. Iya, jangan dilihatkan ya Bu. Iya. Jadi oleh karena itu, ya hari ini kita nggak usah cerita yang Oh, susah-susah. baik. Karena sudah diceritakan juga klasik-klasiknya di sini gitu ya. Oke. Iya. Kalau kita bicara tentang karyawan Bu, sekarang boleh punya berapa banyak karyawan? Sekitar perlu saya jawab ya. Sampai 200 mungkin ya. Saya suka lihat di balik tembok itu kalau kantor Ibu gitu berapa ya kira-kira? Dia Bu Noni aja yang menebak. Ya habis ini sore saya ke situ lagi. Boleh. Siapa tahu mau datang nanti hari Minggu kita ada acara ramah tamah dan syukuran. Jadi seluruh karyawan ya hari Minggu ini kita ajak bersama-sama untuk makan bersama, ya kan? Kemudian kita adakan door prize gitu. Wow. Ya, karena seperti saya katakan tadi Bu Noni bahwa karyawan adalah aset kita. Oleh karena itu kita juga harus menghargai mereka. Nah, salah satu menghargai mereka adalah dengan kita Mengadakan acara. Ya? adakan acara. Jadi acaranya adalah makan bersama, makan siang bersama, kemudian nanti ada door prize, yang mau nyanyi juga silakan. Oke. Terus saleran Bu. Ya, siapa tahu. Nah, begitulah. Agenda reguler ya Bu ya. Hampir setiap tahun kita ngadainnya gitu. Ya, tahun kemarin juga kita ada. Ya, rasa ramah tamah dan syukuran lah ya. Kita seharusnya selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Iya. Pokoknya penuh berkah gitu ya sahabat Eljan. Oke. Nah, kemudian nih kalau kita bicara tentang Bolesa
tidak lengkap rasanya kalau tidak ada produknya langsung Ibu. Nah, langsung ada si cantik yang mengantarkan Bolesa kita hari ini. Wow, terima kasih. Baik, akhirnya ada di depan wajah saya yang clean kayak Ibu Melvina gitu ya. Oke, jadi ini yang kemasan untuk 330. Yang ini 600. Iya. Oke, yang sering saya bolari itu. Oh ya. Lebih banyak soalnya. Lebih banyak ya. Kalau 1,5 saya berat, Bu. Baik. Nah, ini salah satu dari beberapa macam produk yang dimiliki oleh Bolesa gitu ya. Kalau untuk bicara logo nih Bu, seingat saya waktu kecil, kembali saya flashback, logonya dulu nggak seperti ini Bu ya. Betul. Nah, apakah ini merupakan salah satu strategi bisnis Bu untuk transformasi logo gitu kan biar lebih fresh atau seperti apa Bu? Iya, pada saat itu mungkin pada perubahan ini ya, katanya lebih bagus yang ini gitu loh. Iya sih, saya bener nggak? Iya. Bener. Jadi oleh karena itu ya sudah pakai ini aja. Oke. Ya. Baik. Gitu ceritanya. Baiklah. Kemudian, nah kalau bisa disampaikan juga Ibu ya, karena kan Bangka Belitung ini juga concern dengan sektor pariwisata ya. Nah, saya pengen dapat perspektif Ibu juga bagaimana memandang potensi pariwisata dengan Ibu sebagai pelaku usaha untuk air minum dalam kemasan. Ini kan selalu jadi identik salah satu kuliner juga ya untuk orang datang ke Bangka Belitung. Bagaimana sih Ibu melihat potensi sektor pariwisata kita yang bersinergi dengan pelaku usaha air minum dalam kemasan? Silakan. Langsung Boleh. Agak berat ya Bu, nggak apa-apa Bu, santai Bu. Oke, baik. Karena kan kalau bicara tempat-tempat wisata pasti selalu rata-rata ada Bolesa Bu. Nah, ini merupakan salah satu sinergi Bu ya, seperti itu ya. Iya sih. Jadi pariwisata juga kalau umpamanya ada acara-acara juga suka menghubungi kita juga. Karena apa? Karena air minum Bolesa. Air minum. Saya tidak mengatakan Bolesa. Oke, air minum. Ya, air minum. Baik. Nah, air minum itu semua manusia itu artinya kita masyarakat ini pasti butuh. Ya, baik bukan sektor pariwisata juga. Kalau ada acara apapun pasti ada sesi konsumsi. Sesi konsumsinya pasti mereka butuh minum. Betul. Nah, oleh karena itu ya untuk sektor pariwisata kita pada prinsipnya pada dasarnya memang kita selalu mendukung kalau mereka ada acara. Ya kan, jadi kita selalu bersinergi ya, bersinergi. Ya kemarin seperti acara di Kampung Bintang. Oh iya, ya kan? Baru ya, iya, Festival Kampung Bintang. Nah, Bolesa hadir juga. Bolesa hadir. Wow, selalu sih. Saya kemarin juga ke situ, udah intip-intip ada Bolesa. Makanya saya undang Bu Melvina juga ini, boleh nih kita cerita Bolesa gitu ya. Ya, terima kasih ya Bu Doni ya. Baik. Nah, kalau bicara tempat ataupun pabrik Ibu ya, berarti ini satu-satunya pabrik yang kita punya seperti itu ya, dan belum pernah pindah ke tempat lain ya Bu ya? Belum. Boleh nggak Bu sedikit diceritakan yang menjadi indikator memilih daerah kita, yang saya boleh bilang Semabung ya, seperti itu ya, sebagai tempat pabriknya, apa yang menjadi indikatornya seperti itu Ibu? Pada saat itu suami saya ya yang memilih. Langsung ya, pilihan suami tercinta. Iya, betul. Luar biasa. Ya, dia bilang di sini aja, dia bilang kayaknya lebih bagus gitu loh, cocok katanya. Pada saat itu ada yang mau menjual. Ya kan, karena juga banyak pohon-pohon gitu, banyak pohon duku. Iya, gitu. Jadi masih asri sekali, ya kan. Jadi kalau kita pada saat kita bisa bandingkan tahun 96 pada saat itu sudah 30 tahun yang lalu loh, Bu Noni loh. 30 tahun yang lalu itu kita bisa bayangkan lah, ya bagaimana Pulau Bangka kita ini masih sepi kok saya katakan. Masih hutan semua kayaknya masih hutan ya. Di sana itu kalau kita masuk itu, aduh kok jadi nyaman ya, daerah-daerah situ indah, banyak pohon gitu. Tapi kita juga nggak tebang-tebang pohonnya, kita tetap memakai lahan-lahan yang kosong gitu loh. Tapi kita tetap melestarikan bahwa pohon-pohonnya masih ada. Nah kalau Bu Noni ke Bolesa kan pohon-pohonnya masih banyak, ya kan? Karena kita tetap menjaga supaya keaslian daripada Bolesanya sendiri. Luar biasa, itu salah satu kuncinya kenapa airnya selalu enak gitu ya. Karena dihasilkan juga dari nuansa pepohonan yang luar biasa di sekitar Bolesa seperti itu ya. Wah luar biasa. Jadi saya boleh bilang Bu Melvina ini juga detail ya, berkolaborasi dengan suami tercinta, bahkan untuk memilih tempat pun sangat detail sekali ya, sehingga bisa eksis sampai dengan sekarang gitu. Oke Bu, nah
di tengah era modernisasi sekarang gitu ya, pasti kan punya banyak hal yang harus dipertimbangkan, yang harus terus dievaluasi untuk kita bicara tentang bisnis seperti itu ya. Bagaimana sih Bu, kalau misalnya kami nih generasi muda pengen juga nih buat usaha gitu ya Bu, tapi kadang-kadang suka maju mundur nih gitu ya. Bener nggak ya, laku nggak ya gitu kan, kayak Ibu di awal tuh gitu kan. Nah saya nggak ada bukunya Bu, saya langsung ke Bu Melvina nih. Boleh dong Bu tipsnya boleh. Gitu ya, silakan. Jadi begini ya Bu Noni ya, kalau kita bicara bener kata Bu Noni itu maju mundur, ya kan, maju mundur. Saya juga begitu dulu Bu Noni. Oh ya? Iya. Tetapi dari buku juga dari saya buku baca. Juga. Nah, ya buku itu banyak mengajar saya Bu Noni. Ya kan, karena saya baca buku. Jadi ketika saya masih waktu itu 30 tahun yang lalu masih muda loh Bu Noni. Oke. Kita nggak usah sebut usia ya. Iya nggak usah. Pokoknya saya masih muda waktu itu. Waktu itu saya masih muda. Pokoknya 30 tahun yang lalu. Ya. Baik. Nah, oke. Saya baca buku. Buku itu mengatakan kita harus mempunyai impian. Kita harus punya cita-cita. Iya, ya kan? Iya. Kita punya impian. Bagaimana kita mewujudkan impian kita? Nah itu ada loh bukunya yang berjudul Bagaimana Mewujudkan Impian. Oh, ada itu judulnya bukunya. ya? Ada, ya kan? Saya juga baca buku itu. Nah dari situ ada satu kalimat ya yang mengatakan rencana tetap rencana. Kalau tidak dilaksanakan. Nah, dari situ saya berpikir betul. Saya rencana terus. Tapi nggak jadi. Planning Planning is planning gitu ya. Rencana ya rencana. Rencana nggak jadi kalau kita nggak melaksanakannya. Nah dari situ ketika cita-cita, ketika diminta untuk membuka air minum dalam kemasan ini, ya kan? Jadi akhirnya ya udah kita laksanakan aja. Akhirnya bisa sampai hari ini sekarang ini. Iya, 27 tahun yang lalu jadinya. Maksudnya 30 tahun yang lalu, kemudian sekarang ini kan tahun 99, berarti 27 tahun yang lalu. Iya. Wah, luar biasa ya. Saya kalau lihat Bolesa tuh berasa kayak saya yang tua atau Bolesanya semakin muda ya gitu. Soalnya saya masih kecil baru ada Bolesa gitu. Iya. Dan sampai sekarang di rumah saya pun saya masih konsumsi Bolesa. Ya, terima kasih Bu Nani untuk dukungannya. Saya rasa pun demikian dengan masyarakat yang baru datang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga langsung coba nih, oh kalau di Bangka Belitung ada Bolesa gitu ya. Next trip kalau misalnya saya ketemu teman-teman dari luar, saya nggak bilang boleh-boleh saja lagi Bu. Ya, boleh rasa. Oke, baik Bu. Nah, kembali lagi ketika bicara tentang modernisasi, kita kan sekarang sudah ada sistem digital marketing juga ya Bu ya. Nah, apakah dari Ibu sendiri juga ada merambah nih ke pemasaran secara digital kurang lebih, atau mungkin ada planning ke depan yang bakal diwujudkan? Ada satu orang staf saya yang khusus untuk digital marketing. Digital marketing. Iya. Wow. Kemudian kemarin saya baru dikirimin karena saya ini jujur selama ini biarkan mereka berkarya. Wow. Ya kan? Jadi saya cuma terima hasilnya. Jadi kemarin saya dapat mereka punya ada cerita gitu loh. Sependek cerita begitu. Sehingga menunjukkan Bolesa. Gitu akhirnya, ya kan? Kemudian ada juga dari karyawan, salah satu itu staff yang untuk membuat brand secara digital. Secara digital. Ya. Baik. Jadi salah satu pelajaran yang saya petik dari Bu Melvina adalah bagaimana kita membangun trust terhadap tim gitu Ibu. Betul. Ya. Sehingga kita bisa memetik hasil yang maksimal. Iya betul. Nah, ketimbang kita tongkrongin terus nggak jalan-jalan Bu ya. Saya nggak pernah tongkrongin. Bu Melvina jalan-jalan terus sampai saya kalau tiap kali hubungin tuh kan, Ibu mau ke Rusia dulu nih. Waduh, saya sampai santai aja belum Bu. Oke, tapi itu salah satu cara Ibu ya untuk membuat kenyamanan buat karyawan yang aset tadi. Gitu, yang karena mereka adalah aset kita gitu. Itu aja. Saya banyak sekali dapat ilmunya dari Bu Melvina ini. Baik Bu, kemudian kalau misalnya kita mau bicara tentang plan terdekat daripada Bolesa, kalau boleh spoiler ya Bu, kalau nggak pun nggak apa-apa. Gitu. Udah banyak nih sepertinya spoilernya ya. Apa nih Bu sebenarnya rencana terdekat daripada Bolesa yang bakal diberikan untuk Bangka Belitung? Saya katakan seperti itu.
Secret banget ini kayaknya. Tapi yang pasti 220 ml itu yang paling crash dekat, ya Bu, yang akan diberikan. Yang lain biarkan dulu. Slow but sure Ibu Melvina seperti itu ya. Oke lah Bu. Nah, berkaitan dengan tema kita hari ini, Bangka Menyapa Dunia bersama dengan Bolesa gitu ya. Ini salah satu kampanye Eljon Indonesia Ibu ya, untuk memperkenalkan semua potensi yang ada di Pulau Bangka terhadap dunia. Walaupun Ibu Melvina bilang Bolesa mungkin tidak sampai Jakarta Noni gitu ya, tapi saya yakin sudah ada yang bawa Bolesa sampai luar negeri Ibu ya. Ya. Gitu ya kan. Jadi kita sangat bangga sekali dengan salah satu brand air minum dalam kemasan yang kita miliki di Bangka Belitung, karena cerminan negeri Selubung Balai juga seperti itu. Terima kasih banyak ya Bu Melvina. Oke. Terima kasih Bu Noni. Ya. Dan kalau ngomongin Bolesa kayaknya tidak cukup 1 hari Bu. Banyak yang mau saya ulik sebetulnya ya. Tapi ini udah harus di kode-kode nih sama yang di depan ya. Oh gitu ya. Oke, tapi yang terakhir yang pasti saya pengen tips dan juga triknya buat sahabat Eljon yang sedang menonton kita di podcast Bangka Menyapa Dunia bersama Ibu Melvina Rusli. Apa Bu yang bisa disampaikan kiat bisnisnya atau inspirasinya untuk kami semua terkait dengan air minum dalam kemasan dalam hal bisnis dan kegigihan seorang Melvina Rusli ini untuk berkarya? Silakan Ibu. Ya, kalau kita berbicara mengenai itu, tips-tips banyak sebenarnya, Bu Noni, ya kan? Tapi saya kasih satu kalimat saja deh. Boleh. Ya, karena kalau saya uraikan, ini harus ini, terlalu banyak nantinya. Saya yang repot nyatet nanti. Jadi yang penting adalah ya mempunyai suatu pedoman yang mengatakan bahwa orang yang berputus asa tidak akan pernah menang. Ya, orang menang tidak akan pernah berputus asa. Wow, keren. Ya. Oleh karena itu, kita jangan berputus asa. Ya, jadi kalau mau mengerjakan apa ini, berjuang terus. Jadi jangan pernah berputus asa. Dikatakan bahwa itulah satu kalimat ya yang saya katakan tadi ya. Jadi orang yang berputus asa tidak akan pernah menang, dan orang menang tidak pernah berputus asa. Jadi marilah kita bersama-sama untuk menjadi orang yang selalu menang. Ya. Wow, yang selalu menang berarti tidak pernah berputus asa. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bu Melvina Rusli, owner dari PT Duta Putra Lexindo. Air minum dalam kemasan Bolesa, boleh rasa asal Bangka Belitung. Terima kasih sekali Ibu Melvina sudah hadir di Eljon Podcast tentunya. Sukses selalu Ibu untuk Bolesa. Jangan pernah berhenti berkarya tentunya untuk memberikan yang terbaik buat kami semua. Dan selalu jadi inspirasi lah untuk semua masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih Bu Noni. Terima kasih juga untuk Eljon yang sudah mengajak saya untuk berbincang-bincang pada sore hari ini. Wow, terima kasih sekali lagi. Simak selalu tentunya Eljon Podcast Ibu ya. Bangka Menyapa Dunia. Betapa kionnya Ibu kita hari ini. Oke, baiklah, terima kasih Ibu. Terima kasih. Dan sahabat Eljon, itu dia podcast Eljon Podcast bersama dengan Ibu Melvina Rusli hari ini, dan tentunya bersama saya Noni Delima yang sudah membersamai Anda pada hari ini. Terus saksikan Eljon Podcast Bangka Menyapa Dunia tentunya dengan episode-episode yang lebih menarik lainnya setelah ini tentunya ya. Dan terima kasih sekali lagi untuk Anda semua. Sampai jumpa. Salam Bangka Menyapa Dunia. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis
untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan El Mori. Temukan El Mori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.